Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphon Setrianto, SEME, dengan judul Pemikiran Ekonomi Masa Praklasik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, materi pertama yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja, dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Republika yang ditulis oleh Plato pada 347 sampai 427 sebelum Masehi, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja. Pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Pandangan di atas mirip dengan pandangan Adam Smith. Ide teori division of labor Smith memang berasal dari pandangan Plato. Perbedaannya, kalau division of labor oleh Smith dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi. Kemudian jika menurut Plato dimaksudkan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan. Plato sendiri mempunyai beberapa orang murid, salah satu diantaranya yaitu Aristoteles. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran barang. Menurut Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginan relatif tanpa bataslah menjadikan keinginan tersebut semakin lama semakin bertambah. Ada dua orang tokoh utama, yaitu Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Albertus Magnus adalah salah seorang filsuf dari Jerman. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang penting dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsafat Italia. Dengan latar belakang ini, tidak heran kalau dia sangat mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjam itu adalah tidak adil, sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan, yang berarti pedagang, melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau produk. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Selanjutnya, uang sebagai hasil surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan. Tidak heran, kebijakan perdagangan itu sangat mendorong ekspor dan sedapat mungkin berusaha agar impor dibatasi. Tokoh-tokoh merkantilisme sangatlah banyak. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui adalah yang pertama yaitu Jean Bourdin pada tahun 1530 sampai 1596. Ia adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ia dapat dikatakan sebagai orang pertama secara sistematis yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Yang kedua yaitu Thomas More pada tahun 1571 sampai 1641. Ia adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Yang ketiga yaitu Jean Baptiste Colbert pada tahun 1619 sampai 1683. Ia bukanlah ahli ekonomi, melainkan pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan. Berikutnya adalah Sir William Petrie pada tahun 1623 sampai 1687. Ia adalah seorang yang sangat aktif. Ia pengajar di Oxford University dan ia sudah banyak menulis tentang ekonomi politik. Kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Berbeda dengan itu, kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamai dengan aliran
Fisiokratis, yaitu penggabungan dari dua kata fisik, yaitu alam, dan kratos, artinya kekuasaan. Kaum fisiokratis percaya bahwa alam diciptakan penuh keselarasan dan keharmonisan. Tokoh utama aliran fisiokratis adalah Francis Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774. Profesi awal Quesnay adalah sebagai dokter. Di kemudian hari ia diangkat sebagai anggota Deniers Sciences, sebuah lembaga ilmiah yang memiliki ilmu yang sangat tinggi pada masa itu di Prancis. Pada tahun 1798, Quesnay menulis buku Tadikau Ekonomi dengan latar belakang seorang dokter. Quesnay membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu aktif mengelola tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua yaitu kelas tuan tanah. Berikutnya, kelas yang tidak produktif atau steril, yaitu terdiri dari saudagar atau pengrajin. Berikutnya, kelas masyarakat buruh atau labor. Mereka adalah orang yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!